sepak bola sebagai panggung yang terpisah dari urusan politik. Sebuah tempat di mana gairah, kompetisi, dan semangat sportivitas menjadi satu-satunya aturan. Namun, di tengah krisis kemanusiaan yang memilukan di Gaza, garis batas itu menjadi kabur. Dan hari ini, dunia sepak bola mengambil sikap paling berani yang pernah ada. Ini bukan sekedar sanksi, ini adalah pernyataan moral yang menggema di seluruh dunia. Dari lapangan hijau hingga ruang rapat organisasi, tekanan terhadap Israel kian meningkat. Keputusan yang diambil FIFA dan juga UEFA tak hanya mengubah peta persepakbolaan global, tapi juga mengirimkan pesan politik yang lebih luas daripada pidato diplomat manapun. Pada tanggal 23 September 2025, dunia sepak bola dikejutkan oleh dua pengumuman yang saling terkait. UEFA, badan tertinggi sepak bola Eropa, mengambil langkah drastis dengan mencoret Israel dari semua kompetisi Eropa. Ini berarti klub-klub Israel yang selama ini rutin berlaga di Liga Champions atau Liga Eropa kini tidak lagi memiliki panggung di benua biru. Keputusan ini diambil setelah Dewan Eksekutif UEFA menyimpulkan bahwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza tidak bisa lagi diabaikan. Tak lama setelah itu, FIFA, otoritas tertinggi sepak bola dunia, mengikuti langkah serupa. Dalam pengumuman resminya, FIFA menyatakan bahwa Israel tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah sanksi terberat yang bisa diberikan kepada sebuah negara di kancah sepak bola, menegaskan bahwa mereka siap mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sampai berita ini diangkat, belum ada keputusan yang pasti. Langkah berani dari FIFA dan juga UEFA ini tidak datang begitu saja. Ini adalah cerminan dari suara yang sudah lama lantang di seluruh dunia, mulai dari tribun supporter hingga legenda lapangan. Eric Cantona, legenda MU atau Manchester United, adalah salah satu sosok yang paling vokal melalui akun media sosialnya. Cantona secara terbuka mendesak FIFA dan UEFA untuk menjatuhkan sanksi tegas. Seruannya memberikan bobot moral yang kuat dan juga menjadi suara bagi banyak atlet lain yang mungkin ragu untuk bersuara. 4 days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continue to be allowed to participate. Why? Why is the double standards? فلسطيني قليل هذه الكرة العرضية المحاولة واستمرار بها. Salah satu hal yang membuat dunia sepak bola berduka dan juga mengecam adalah ketika seorang pemain sepak bola Sulaiman Al-Obaid, legenda tim nasional Palestina yang dijuluki Palestinian Pele, tewas ditembak di Gaza saat menunggu bantuan kemanusiaan. Bayangkan, seorang pemain sepak bola populer di sebuah negara ikut menunggu bantuan kemanusiaan karena tidak adanya pangan. Dan kabar ini langsung memicu gelombang kemarahan dan juga solidaritas dari para pesepak bola dunia. Ada kutipan, Al-Obaid berusia 41 tahun, sebelumnya pernah memperkuat timnas Palestina dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di tengah konflik. Ia meninggal di selatan Gaza pada Agustus lalu, dan berita ini dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Palestina. Dan bahkan UEFA sempat memberikan penghormatan lewat unggahan media sosial. Mereka menyebut Al-Obaid sebagai sosok yang memberi harapan, bahkan di masa tergelap. Namun, unggahan itu menuai kritik. Muhammad Salah, bintang Liverpool dan juga ikon sepak bola Mesir, menantang UEFA dengan pertanyaan tajam. Coba, bisa nggak kalian jelasin bagaimana dia meninggal, di mana dan kenapa? Akhirnya, The King Muhammad Salah ikut bersuara. Bukan hanya Muhammad Salah, bukan hanya Eric Cantona, tapi inilah para pemain sepak bola termasyhur di dunia yang juga mengecam Israel lewat postingannya di sosial media.
Dukungan juga datang dari basis supporter. Dari seluruh Eropa, penggemar sepak bola menggunakan stadion sebagai panggung untuk menyuarakan solidaritas mereka. Para supporter Celtic di Skotlandia misalnya, yang dikenal karena pandangan politiknya, sering mengibarkan bendera Palestina. Di Prancis, klub-klub besar seperti PSG pun turut ikut mendukung untuk kebebasan Palestina. Di Inggris, meskipun klub-klub besar seperti Liverpool mencoba untuk netral, basis supporter mereka sering menunjukkan dukungan kuat dengan spanduk dan juga yel-yel. Solidaritas dari akar rumput inilah yang mendorong organisasi besar untuk akhirnya mengambil tindakan. Tekanan semakin meningkat dengan adanya ancaman dari salah satu kekuatan terbesar di dunia, yaitu sepak bola Spanyol. Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol atau RFEF mengancam akan memboikot Piala Dunia 2026 jika FIFA mengizinkan Israel untuk tetap berpartisipasi. Ancaman ini adalah wujud konsistensi Spanyol yang telah lebih dulu mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Semua tekanan ini, mulai dari supporter hingga legenda lapangan, adalah bagian dari gerakan global yang lebih besar, yaitu Show Israel the Red Card. Kampanye ini yang digerakkan oleh aktivis dan supporter bola di seluruh dunia menyerukan agar FIFA dan UEFA menunjukkan kartu merah kepada Israel atas pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan ini telah menjadi kekuatan pendorong di balik keputusan-keputusan besar yang diambil oleh otoritas sepak bola. Di tengah lapangan yang dipenuhi sorak-sorai, sebuah pesan diam-diam kini bergema bahwa tidak ada kemenangan yang sepadan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dunia olahraga yang seharusnya netral kini menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan. Dengan sanksi dari FIFA dan juga UEFA, ancaman boikot dari Spanyol, seruan dari legenda seperti Cantona, dan kampanye global Show Israel the Red Card, dunia olahraga telah mengambil sikap yang sangat tegas. Ini adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya sekedar permainan. Ia bisa menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan keadilan dan mempromosikan perdamaian di panggung global. Inilah babak baru dalam sejarah sepak bola dan juga sejarah dunia. Sesuatu yang pasti, apapun profesinya, dimanapun Anda, speak up. Udah ikut bersuara belum?